Ya, selamat malam. Ya, selamat Natal juga buat teman-teman yang bergabung dan yang akan bergabung dan juga yang mendengarkan rekaman ini selanjutnya. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini seri yang ketiga dari topik besar tentang gereja masa depan, gereja pasca 2021. Dan kali ini topiknya malpraktek gereja, kepemimpinan gereja. Jadi lebih menyoroti tentang kepemimpinan gereja. Nah, kepemimpinan ini sebelumnya sudah didahului dengan topik gereja No, Yesus Yes, gereja No. Lalu yang kemarin dan hari ini kita bicara soal pemimpin. Kita bicara dalam konteks pemimpin kali ini, yaitu yang di Alkitab ini bicara soal struktur jabatan atau fungsi. Nah, tentunya bicara soal fungsi. Ya, jadi sebenarnya kembali kepada apa yang selalu saya katakan di awal, masalahnya gereja itu ada di menjadi besar daripada menjadi banyak. Karena kalau mengelola 5-15 orang, maka itu sudah umum sebenarnya ketika kita punya geng, punya komunitas, bahkan di komunitas tertentu anggotanya lebih dari 15 orang. Nah, kenapa saya berulang kali menyebut 15? Karena angka 15 adalah angka maksimal dalam hukum komunikasi. Jika dalam sebuah komunitas lebih dari 15 orang, maka sebenarnya ada yang kurang intens nanti komunikasinya. Nah, ketika mengelola kelompok kecil, maka tidak akan ada pemimpin-pemimpin yang terstruktur berjenjang begitu dan bisa berfungsi baik, lalu juga bisa mengenali fungsi itu dengan natural dan ada kerelaan dan kita bisa saling mengenali siapa pemimpin di komunitas itu yang tumbuh secara alami. Pertanyaan berikutnya, lalu gimana kalau tanpa pemimpin, apakah bisa sesat atau tidak? Tentunya di Alkitab juga ada nulis ya tentang penyesat, tentang sesat, tentang palsu. Itu sampai akhir zaman pun juga pasti ada guru palsu, nabi palsu, rasul palsu, ya. Nah, jadi pasti ada. Dan sampai hari ini pun juga banyak pemimpin, bukan berarti jawaban daripada masalah ini. Nah, masalahnya kemudian takut bagaimana memimpin umat Tuhan, bagaimana jemaat Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Setidaknya yang paling utama adalah karena kita tidak sepakat, tidak menundukkan diri, menganalisa firman Tuhan dan tidak mempercayai bahwa Tuhan masih bisa bicara sampai hari ini. Bahwa Allah hidup, Allah nyata, Allah masih bisa bicara sampai hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak betul-betul mau tadi yang mau menjadi banyak ya dalam tetap mempertahankan small is beautiful. Dan yang ketiga, ego. Ya, masalahnya kita tantangannya ego. Karena kalau kita ada trust, ada kenyamanan, ya seperti di dalam sebuah komunitas, pasti ada kerelaan dan kita bisa mengenali kok siapa yang jadi pemimpin. Dan pemimpin kadang-kala tidak permanen dan tidak selama-lamanya, dalam arti misalkan dalam soal teknik komputer gitu. Kalau di dalam sebuah komunitas tidak ada yang bisa atau background kuliahnya dari komputer dan kebetulan saya komputer, maka orang cenderung mendengar, orang cenderung memperhatikan, orang cenderung ikhlas, orang cenderung menundukkan diri dalam hal komputer ke saya. Tetapi di dalam hal lain, saya bisa menundukkan diri kepada orang lain karena itu bukan kompetensi saya. Jadi unsur dalam sebuah kepemimpinan itu kan ada kompetensi, ada visi, ada karakter, sehingga orang dengan sukarela, orang dengan sengaja menundukkan diri, memberikan dirinya dalam pimpinan orang lain. Saya pun juga bisa menyadari bahwa
Saya mungkin bukan orang yang leader, ya, tapi saya lebih cenderung manager. Saya bukan orang pertama, tapi cenderung lebih ke make it happen. Tapi saya belum bisa mungkin melihat visi yang jauh lebih lebih apa visi yang istilahnya melihat jauh ke depan seperti itu. Jadi dan saya pun juga sebetulnya tidak ada masalah dengan belajar lebih tua atau dipimpin dengan yang lebih tua atau sorry lebih muda ya dengan tidak ada masalah dengan usia ya bisa tua bisa muda. Saya dengan sukarela juga tidak masalah dipimpin oleh yang lebih muda karena memang kalau dia kompeten karena dia itu karakternya bagus dia dewasa dia lebih bijaksana why not gitu ya. Nah lalu tadi dalam kaitan ego bicara soal siapa elu gitu ya siapa elu memimpin gua gitu ya. Tetapi juga masalah ego ini adalah ketika sudah jadi pemimpin lalu lupa melepaskannya. Persoalan mendapatkan pemimpin, mendapatkan kursi, mendapatkan otoritas, mendapatkan wewenang itu adalah persoalan tersendiri. Tapi persoalan merilis, persoalan melepas, persoalan berhenti itu juga persoalan tersendiri. Itu dua hal yang berbeda. Jadi pemimpin untuk menjadi pemimpin itu adalah sebuah topik tersendiri, tetapi kemudian tahu diri, ya tahu batasan, ya kapan jadi berhenti menjadi pemimpin dalam arti di bidang itu atau di fase itu, di tahap itu, di level itu, ya. Tapi bukan berarti pensiun ya. Mungkin di dalam sebuah jabatan ada pensiun gitu struktur, tapi dalam fungsi bisa memerankan fungsi yang lain. Contohnya secara natural adalah orang tua. Orang tua ketika anak belum menikah mungkin dia lebih cenderung top down, ya cenderung punya otoritasnya lebih besar daripada ketika anak sudah menikah. Nah, posisi peran orang tua sebagai konsultan, sebagai konselor, sebagai sahabat, sebagai mitra itu sudah berbeda ya dengan sebelumnya fase kehidupan sebelumnya. Jadi lalu kita akan ketika tidak ada satupun yang anak yang kemudian berkata bahwa aku siap, ya memang sih ketentuan atau syaratnya seorang laki harus bertanggung jawab, seorang laki mungkin sudah harus punya kerjaan dan lain sebagainya. Kita bisa punya kriteria tentang siap seorang tidaknya menikah. Tapi kalau boleh jujur sebetulnya mungkin bagian banyak tidak betul-betul katakan siap. Indikatornya apa? Ya ada keberanian, ada kemauan untuk mengambil sebuah komitmen, ada kemauan untuk mengambil tanggung jawab. Apakah sempurna? Tidak ada yang bisa menjamin sempurna atau tidak, tetapi sebuah langkah pertama diambil mengambil keputusan, lalu menjalaninya dengan komitmen dan tanggung jawab. Nah demikian juga pemimpin gitu ya. Orang tidak akan bisa memimpin kalau tidak diberi kesempatan. Sebagus-bagusnya teori kepemimpinan, tapi kalau tidak diberi kesempatan memimpin, maka jelas tidak akan bisa memimpin. Dan dia bisa bertumbuh ketika dia menolong orang lain bertumbuh. Gitu. Ketika orang lain memuridkan, ketika orang lain ketika pemimpin itu membimbing, maka dia sedang belajar juga. Nah, tapi ukuran keberhasilan memimpin bukan ketika yang dipimpinnya berhasil, orang besar begitu ya. Tetapi ketika yang dipimpinnya itu bisa memuridkan, bisa memimpin orang lain lagi, itu baru kredit poinnya untuk yang si orang ini tadi gitu ya. Jadi malpraktek di gereja dalam arti struktur organisasi, situasi dalam organisasi, ada pelaporan administrasi, aset dan lain sebagainya yang mengikuti, itu bisa jadi masalah, itu bisa lebih menguras energi daripada fokus pada apa yang menjadi mandat, apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi agenda Tuhan dalam gereja. Sekali lagi masalahnya dimulai dari mana? Ketika di awal, ketika jiwa-jiwa ditambahkan dan kemudian membesar, disitulah mulai muncul problemnya. Sekali lagi gereja harus tetap small is beautiful, small is powerful. Ya, jadi mempertahankan bagaimana tetap menjadi kecil tapi banyak, bukan menjadi besar. Nah, itu yang mungkin bisa dipertimbangkan ketika bicara soal kepemimpinan gereja. Nah, di dalam kepemimpinan gereja ada fungsi-fungsi yang tertulis di dalam Efesus 4, ada nabi, rasul, penginjil, gembala, dan guru. Nah, jadi fungsi ini ada gitu ya. Walaupun mungkin ada perdebatan bahwa di gereja tidak ada lagi rasul, di gereja tidak ada lagi nabi, tapi fungsi itu semestinya tetap ada. Gereja didirikan dan itu diberikan kepada gereja. Kita tidak bisa nolak. Ini bukan sebuah opsi, ini sebuah pemberian. Jadi ini ada fungsinya. Perkara Anda tidak terima, Anda tidak ada di dalam struktur, tapi ini fungsinya ada. Ini ada karunia-karunia yang Tuhan percayakan, ada karunia-karunia yang Tuhan tetapkan pada beberapa orang itu di dalam fungsi bisa berfungsi dalam
jalur-jalur ini tadi ya, bisa maksudnya ada orang yang dipilih menjadi nabi, ada orang ditentukan menjadi rasul, ada orang ditentukan menjadi penginjil, guru. Jadi ini punya pandangan, punya plus kekuatan, punya sudut pandang, punya passion, punya kecenderungan untuk melihat dalam hal yang berbeda satu sama lain. Tapi kelima-limanya akan memberikan keseimbangan dan kesehatan bagi gereja. 5 ini diberikan supaya gereja sehat, dan 5 ini diberikan supaya gereja seimbang. Dan ini dibutuhkan dalam gereja. Nah, problem ego tadi juga yang lain adalah ketika melatih orang dan orang itu menyamai, akhirnya sudah lulus gitu ya. Kita bikin sebuah tahapan-tahapan tertentu supaya orang jadi pemimpin. Tapi begitu sudah sampai tahap tertentu itu nggak rela, selalu ada pelatihan lagi atau gap lagi yang untuk dibuat supaya ada gap, terus mempertahankan gap ini. Jadi memimpin di atas kebodohan orang lain. Gitu. Jadi itu juga problem tersendiri dalam sebuah gereja. Nah, ini kemudian soal akuntabilitas, soal keterbukaan, soal trust, soal apa yang bisa transparan, profesional, itu juga persoalan tersendiri di dalam gereja. Nah, untuk soal keuangan tentu akan dibahas di topik yang hari lain, topik tersendiri tentang keuangan gereja. Tapi tentang kepemimpinan gereja, dalam hal ini itu beberapa hal yang mungkin bisa jadi pemantik diskusi. Silahkan ada pertanyaan, bisa japri atau bisa menanggapi, bisa japri di WA atau menanggapi di komentar atau tinggalkan pesan di Clubhouse ini. Kalau dilihat dari Alkitab ya, banyak tokoh-tokoh yang dijadikan pemimpin di masa usia muda. Dan itu kalau ditanya mampu nggak mampu, karena diberi kesempatan, karena lahir dari pementoran, lahir dari penginjilan, lahir dari pembinaan, ya, pementoran, pemuritan. Jadi natural, orang diberi kesempatan pada fase tertentu. Apakah ada unsur kedewasaan rohani? Apakah ada dibina? Saya rasa tidak. Nah, ini sebuah perjalanan. Ya makanya Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Kita meninggalkan jejak, kita sendiri tetap harus bertumbuh, dan orang lain bertumbuh mengikuti jejak yang kita tinggalkan. Tapi itu sebuah perjalanan, spiritual journey. Tidak ada yang berkata, oh kamu sudah lulus di wisuda, maka kamu baru layak pemimpin. Enggak ada satupun. Dan kita ini manusia lemah yang bisa saja jatuh sewaktu-waktu. Maka prinsip yang lainnya juga perlu diperhatikan, bagaimana tidak sendirian di puncak. Nah, kalau di Alkitab juga bicara soal usulan Yitro ke Musa, pemimpin 1110, maka itu usulan dari Yitro. Ya, dari istilahnya kalau bahasa sekarang kafir dari orang, tapi Allah punya pandangan metode yang berbeda. Allah tidak pakai struktur piramid, tapi Allah istilahnya mencurahkan ke 70 penatua, ya, mengangkat 70 yang kualitasnya sebanding dengan Musa. Gitu ya, bukan di puncaknya tetap Musa, bukan pemimpin senior, bukan gembala senior, tetapi bagaimana kemudian merilis dengan pemimpin yang lebih baik atau paling tidak sama dengan kualitasnya. Maka ukuran pemimpin yang berhasil adalah bukan ketika dia berhasil saat itu, tetapi bagaimana dia bisa menghasilkan regenerasi, bagaimana dia bisa meninggalkan atau melahirkan pemimpin yang hebat, yang sama seperti dirinya setidaknya. Kualitasnya bahkan harusnya jauh lebih besar. Maka Yesus dalam kitab Yohanes gitu ya, katakan engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, ya. Bahkan seperti kita ketahui di dalam catatan Alkitab, Yesus tidak pernah menyembuhkan dengan bayangan, melalui bayangannya, tetapi Petrus menyembuhkan orang lain melalui bayangannya. Nah, itu menjadi pembelajaran buat kita. Dan di dalam Kisah Rasul tadi yang saya kutip, orang pemimpin yang hebat adalah ketika pemimpin itu telah tiada. Bagaimana atau apakah karyanya, apakah pengikutnya, apakah berikutnya masih berjalan atau tidak. Sebuah organisasi atau sebuah komunitas masih bukan hanya bertahan, tapi berkembang tidak ketika si pemimpin itu tidak ada. Ya, itu baru itu juga menjadi sebuah ukuran tersendiri, apakah dia pemimpin yang berhasil atau tidak. Itu aja mungkin demikian beberapa menit ini pandangan opini saya mengenai kepemimpinan gereja.
Terima kasih, shalom dan Tuhan memberkati.